Suara Jeki agak putus-putus. Ya Muhtar, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini bertanya aja sih Pak ini. Iya, silakan. Iya, silakan. Yohanes 5 ayat 30 itu ya. Bisa dibaca nggak tuh? Ya, silakan bacakan, Bang. Abang udah bagus tuh, Yohanes 5 ayat 30. Iya. Nah, silakan baca, Bang. Nggak, Abang aja yang baca. Loh, itu pertanyaanmu itu dari mana berarti itu? Kok kamu tahu Yohanes 5 ayat 30 apa itu? Ya, baca aja, coba. Cuman mau ini penjelasannya. Iya, kamu dapat dari... Aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Itu pertanyaanmu. pertanyaannya apa di situ? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa yang mau kamu tanya? Penjelasan itu. Itu maksudnya gimana itu ya? Maksudnya, Yesus itu tidak bisa terpisah dari Bapa. Karena Dia satu dengan Bapa. Ya, jadi semua yang dilakukan Yesus, yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada Bapa, dia akan diajar sendiri oleh Allah. Barang siapa yang percaya kepada Bapa, dia datang kepadaku. Jadi pengajaran Yesus itu bukan dari manusianya, tapi Allah yang ada di dalam dirinya itulah yang berkata-kata. Jadi Yesus dengan Bapa nggak bisa dipisah. Perkataan Yesus itu perkataan Allah. Ya, itu artinya ya, bukan berarti ketika Tuhan Yesus menyatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, itu kan Yesus bukan Tuhan. Buktinya dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bukan gitu maksudnya ya. Jadi itu artinya dia tidak bisa terpisah dari Bapa. Dia satu dengan Bapa. Itulah ketika dia berpisah dari Bapa, tubuhnya mengalami kematian. Tetapi ketika kembali lagi ke dalam tubuhnya, dia bangkit. Kalau Lukas 11 ayat 20? Lukas 11. Enggak, tadi udah ngerti atau belum? Jangan lompat-lompat. Udah ngerti ya? Tadi udah ngerti belum? Tahu. Oh iya. Berarti ya, Yesus itu datang sebagai Adam, sebagai manusia yang kedua yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu datang ke dunia bukan untuk berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, akulah Tuhan sembahlah aku. Enggak. Dia datang untuk menyatakan seperti apa Bapa itu kepada dunia ini. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Justru menjelaskan dari mana dia berada dan dari mana dia berasal. Seperti itu. Kalau Lukas 11 ayat 20? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, terus apa yang mau ditanya? Penjelasan doang itu dapat. Bang Penjelasan. Ilyas, thank you Bang Ilyas. Apa itu tadi? Ya, kamu harus baca ini semua dari awal. Ayat 14 sampai 23. Ya, karena di situ Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa iblis. Ya, itu penghujatan ya, menghujat Roh Kudus. Inilah menghujat Roh Kudus yang tidak terampuni. Di situ Yesus kan melakukan banyak mujizat ya, tapi dituduh sama ahli-ahli Taurat, sama orang-orang Farisi, Yesus melakukan itu dengan kuasa setan ya. Padahal itu tuduhan ya, itu tuduhan. Itu tidak benar. Yesus itu melakukan mujizat dengan kuasa Allah. Ya. Tapi bukan berarti karena dikatakan seperti ini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya betul. Yesus itu mengusir setan bukan dengan kuasa setan. Dengan? Iya, dia datang. Ya, itu artinya bahwa Allah sudah datang ke dunia. Karena dia mengusir setan
dengan kuasa Allah, yang dimana kuasa Allah itu ada di dalam dirinya sendiri, sehingga kerajaan Allah telah datang. Matius 12 ayat 28. Oke. Sebentar. Jangan ke Matius dulu. Saya kasih tahu kamu. Jadi Yesus datang itu untuk membawa kembali kerajaan surga itu ke bumi, turun ke bumi. Supaya kehendak Allah itu terjadi di bumi. Makanya dia mendapatkan mandat otoritas penuh dari kerajaan surga. Dan peperangan Yesus itu bukan melawan manusia, makanya selama dia hidup di bumi dia nggak pernah bunuh orang. Peperangan Yesus itu melawan iblis dan antek-anteknya yang berkuasa di dalam kerajaan yang kita sebut dengan kerajaan kegelapan atau kerajaan maut. Makanya ketika dia mengusir iblis, orang bisa bicara. Dia mengusir iblis, orang lumpuh bisa jalan. Ya. Nah, jadi peperangan Yesus ketika di bumi, dia itu mempraktekkan bagaimana kerajaan surga itu beroperasi di bumi. Karena Yesus itu mendapatkan mandat penuh dari kerajaan surga untuk mengembalikan kembali otoritas kerajaan surga di bumi. Maka Yesus mengatakan ketika aku mengusir iblis, artinya kerajaan kegelapan itu dikalahkan, maka kerajaan surga yang turun atasmu. Nah, kerajaan surga ini bukan bicara seperti dalam Quranmu ya. Makan dengan piring-piring emas, dengan sungai-sungai mengalir, bukan. Kerajaan surga ini bicara tentang pemerintahan Allah di situ. Artinya ada damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, kelepasan, kelahiran baru, pembebasan dari keterikatan. Ya, itu namanya itu kerajaan surga. Ketika kerajaan surga turun atas kita, artinya kita menjadi manusia yang baru yang terlepas dari kuasa kegelapan, dari maut. Kita terlepas dari kuasa cengkraman iblis, dari kuasa dosa. Itu namanya kerajaan surga. Sampai sini ngerti? Udah paham ya? Apalagi pertanyaannya satu lagi? Tadi? Yohanes 10 ayat 29. Ini kamu dapat dari mana pertanyaannya ini, bro? Jujur kamu dapat dari mana ini? Enggak dari mana? Ya dari itu baca. Dari mana? Atau dari baca. Kamu baca Alkitab? Ya, ini nyatanya tahu itu. Kamu baca Alkitab? Dari kamu. Kamu baca Alkitab? Enggak, aku enggak baca Alkitab, enggak. Oh, berarti pertanyaannya dari orang lain gitu ya? Pertanyaan copy paste. Atau dari kitab kamu kan, tadi kamu kan bacanya kan dari kitab kamu sama itu. Kamu baca ayat sebelumnya nggak kalau Yesus itu di situ memberikan hidup kekal kepada pengikutnya? Enggak, sebelum, iya di ayat sebelum ini, Yohanes 10 ayat 29, kamu baca nggak ayat sebelumnya itu? Enggak, aku nggak baca itu. Iya, jadi orang polemikus yang mau menjatuhkan Alkitab itu kan dia nggak baca ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa. Ada nggak kamu temui di case seperti ini yang tegas menyatakan dia memberikan hidup kekal kepada pengikutnya? Tidak ada siapapun. Kamu cari ya, siapapun, tidak ada yang menyatakan dengan tegas, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa. Dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, kalau Bapa juga, Bapa kan, kamu pikirkan Bapa itu hanya Bapa itulah Allah, Yesus bukan Allah. Kan di ayat selanjutnya itu, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Baca selanjutnya, aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus dan Bapa satu. Enggak, itu yang Yohanes 10 ayat 29 apa ini? Iya, kamu hanya baca ayat 29-nya karena di sini
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi kan kalian ini berpikir, oh Yesus itu bukan siapa-siapa karena Bapa lebih besar daripada Yesus. Hanya itu yang kalian pikirkan. Kalian gak baca ayat selanjutnya. Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah kenapa Yesus memberikan hidup kekal. Kamu nggak baca ayat juga. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Barang siapa telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Barang siapa menyembah Yesus telah menyembah Bapa. Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menolak Yesus, dia juga menolak Bapa. Tetapi barang siapa memuliakan, meninggikan, menyembah Yesus, dia juga sudah menyembah Bapa. Karena apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Filipus bertanya sama Tuhan Yesus, tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa kata Tuhan Yesus? Loh, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu sudah melihat dia dan bersama-sama dengan dia. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Barang siapa menyembah aku, sudah menyembah Bapa. Karena Yesus dan Bapa satu. Jadi bullshit, ya maaf saya katakan bullshit. Kalau ada yang bilang, aku menyembah Tuhannya Yesus. Loh, Yesus itu tidak punya Tuhan. Ya, itu Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kalau kalian menolak Yesus, kalian juga menolak Bapa. Jadi kalian tidak pernah mengenal Bapa, baik Yesus. Ya, jadi untuk mengenal Bapa harus mengenal Yesus dulu. Karena kalau kalian menyembah Yesus pasti sudah menyembah Bapa. Ya seperti itu, bro. Dan satu lagi, Yohanes 17 ayat 3. Jikalau hidup kekal, harus mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Nggak bisa hanya, saya hanya mau menyembah Bapa. Nggak bisa, harus ikut dengan Yesus. Karena Yesus dan Bapa satu. Mau hidup kekal, datang pada Yesus. Karena Yesus dan Bapa satu. Dan tidak ada kepastian yang lebih tegas seperti yang diberikan Tuhan Yesus. Gak ada dimanapun kita temui. Hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa. Ada kepastian. Amin. Halo. Ya, halo Bang. Muhammad Andris. Di mana ini Bang? Kok berisik Bang? Bising ya, sorry. Saya dulu nih, Bang. Saya dalam office. Sorry. Di mana? Halo, selamat sore.